Teteh sudah nebak. Pasti Asep kan mau menyingkirkan Rehan, iya kan? Makanya Teteh sudah nyuruh Rehan pergi ke Bandung. Teteh memang terlalu jebak aku. Sebelum Asep melakukan hal yang lain, sebaiknya Asep dengerin ini dulu. Baiklah, setelah Anda berdua tanda tangan, berarti kesepakatan ini sah secara hukum. Pak Asep tidak bisa lagi menuntut apapun di kemudian hari. Waktu Asep tinggal 12 jam lagi untuk menyerahkan setengah harta Asep sama Teteh. Baik. Asep akan kasih Teteh setengah dari harta Asep. Tapi dengan syarat Rehan harus menikah dulu. Supaya Rehan nggak gangguin istri Asep lagi. Asep pikir Asep pintar. Iya. Teteh tahu setelah Rehan menikahi perempuan lain, maka permainan itu selesai. Setelah permainan itu selesai, Asep batalin semuanya ini. Dan Asep tidak akan memberikan harta itu. Begitu kan? Bukan. Teteh kenapa harus takut? Teteh kan punya rekaman suara Asep yang tadi. Ya kan? Rekaman suara itu kan bisa dijadiin bukti untuk menjebloskan Asep ke penjara. Ya kan? Jadi nggak usah takut. Iya juga ya. Aku akan coba ikutin permainan Asep. Pengen tahu mau sampai mana dia. Oke. Asep siapin surat penyerahan harta itu. Serahin itu semuanya sama Teteh. Dan Teteh akan mencarikan jodoh buat Rehan. Setuju? Wah, ini berkas yang mau minta. Padahal aku nyuruh Rehan cuman alasan saja untuk menjauhkan Rehan dari rumah Asep semalam. Rehan tidak akan mau dengerin perintahku buat menikahi perempuan lain. Aku sadar cuma Marwah yang dengar sama Rehan. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Kamu capek pulang dari Bandung. Ya, Pak. Marwah, Teteh mau bicara. Ada soal apa, Teh? Kamu ke mobil. Ada masalah apa, Teh? Kok kelihatannya serius banget? Teteh memang tidak mau kalau Rehan meninggalkan rumah ini. Tapi kalau Rehan juga tetap tinggal di rumah ini, nanti Rehan akan berbuat dosa lagi. Sekarang kumaha kalau kita carikan jodoh buat Rehan. Ya kalau Teteh pikir-pikir hanya dengan menikah Rehan bisa melupakan Afifah. Dan kita semua terhindar dari dosa. Tapi, Teh, Rehan gak akan mungkin bahagia kalau dia harus menikah dengan perempuan yang dia gak cintai. Marwah, bukannya cinta itu bisa datang belakangan. Kan lebih baik pacaran setelah menikah. Ya udah, Teh. Nanti saya akan bicarakan sama Rehan ya. Bu Darsi. Bu. Afifah. Astagfirullahaladzim. Umi. Umi maaf, jangan salah sangka Umi. Tadi kita nggak sengaja ketemu. Permisi. Rehan, Umi bicara sama kamu. Bicara masalah apa, Umi? Umi kepengen kamu tuh menikah. Umi mau cariin jodoh buat kamu. Enggak, Umi. Rehan gak mau menikah hanya karena alasan keluarga takut Rehan mendekat dengan Afifah. Ini gak adil, Umi. Baik untuk Rehan ataupun perempuan yang nantinya akan Rehan nikahi nanti. Tapi ini kan untuk kebaikan kamu.
Kalian nanti bisa ta'aruf sampai kamu betul-betul mengenali perempuan itu dan kamu bisa belajar untuk mencintai dia. Umi, Rehan mohon jangan paksa Rehan untuk ngelakuin hal ini. Umi tahu Rehan udah cukup menderita dengan kehilangan Afifah, menikah dengan Abah. Luka itu masih terasa sampai sekarang, Umi. Dulu Rehan udah pernah coba menikah dengan Tika, perempuan yang gak Rehan cintai. Umi lihat, pernikahan Rehan gagal. Sekarang, tolong beri Rehan waktu untuk mengobati luka ini dulu. Biar Allah yang nanti mempertemukan Rehan dengan jodoh Rehan. Maafkan Umi nggak bisa membahagiakan kamu. Tapi mau minta, kalau kamu betul-betul mau melupakan Afifah, kamu harus jaga jarak sama Afifah. Kalau Rehan tidak mau menikah sama perempuan lain, aku tidak akan dapetin sebagian hartanya si Asep. Aku harus bisa bikin Marwah memaksa Rehan menikah. Sini Marwah. Teh, Rehan tuh belum mau menikah lagi. Dia masih minta waktu untuk menyembuhkan sakit hatinya. Kalau nunggu nyembuhin hatinya Rehan itu kelamaan. Kalau Rehan gak jadi menikah, dia bisa terus-terusan disakitin sama abahnya. Kamu mau? Seneng? Tah kalau lihat rumah teh ini gak bisa tenang, berantem terus, gitu, seneng? Seneng kalau anak kamu teh jadi anak yang durhaka, iya? Udah sana cepat kasih tahu sama Rehan. Cepat. Aduh Teh, Umi nggak bisa maksa Rehan. Tapi kalau kita bisa minta tolong Afifah, Rehan pasti nurut. Ide yang bagus. Ya udah cepet kasih tahu Afifah. Cepet. Iya. Kamu lagi mikirin apa? Enggak Umi, nggak mikirin apa-apa kok. Ada yang mau Umi bicarain sama aku? Iya, soal Rehan. Kita sama-sama tahu sikap Abah belakangan ini sama Rehan udah makin menjadi-jadi. Udah berantem terus. Umi khawatir kalau Abah sampai khilaf dan dia mencelakakan Rehan. Umi nggak tahu kalau Abah sudah melakukan itu. Umi kepengen Rehan menikah dengan perempuan lain. Ya, supaya Abah nggak curiga lagi sama dia. Dan mungkin mereka udah nggak akan berantem-berantem lagi. Umi, Mas Ran itu udah pernah menikah, tapi gagal. Dan Abah juga tetap aja bertengkar sama Mas Rehan terus setiap hari. Jadi aku rasa menikahkan Mas Rehan dengan perempuan lain itu bukan cara yang tepat, Umi. Karena Mas Rehan juga nggak bahagia. Iya, Afifah. Tapi Umi mau minta kamu yang bicara sama Rehan supaya dia mau menikah sama perempuan lain. Karena Umi yakin kalau kamu yang bicara, pasti Rehan mau mendengar. Umi, tapi aku nggak bisa, Umi. Aku tuh nggak mau nanti kalau pernikahannya Mas Rehan gagal, aku lagi yang disalahin. Jadi aku nggak bisa bantu Umi. Maaf, Umi. Kerjain kuli-kuli itu. Terserah yang mana aja. Bikin seolah-olah mereka kecelakaan. Tapi kamu harus ingat. Jangan sampai kena laki-laki yang sedang mengawasi pembangunan itu. Setelah itu, kamu pergi. Tinggalkan mereka. Setelah kamu kerjain semuanya, tinggalkan ini. Bayarannya mana, Bu? Ini saya kasih 500.000 dulu. Sisanya nanti kalau udah selesai semuanya, ya? Beres, Bu.
Ini kok, Bang. Ini bor kok nggak dipakai. Diangkat. Angkat, ayo. Ayo, hati-hati. Angkat. Aduh. Allah Akbar. Allah Akbar. Ayo, bawa ke rumah sakit. Kenapa ya tiang cornya bisa roboh? Padahal baru diperbaiki sama mereka. Kayaknya ada yang aneh. Coba lu cek. Ya udah, ayo angkat, Mas. Bu, tugas sudah saya laksanakan. Ibu bisa lihat sendiri. Ada kuli yang sudah saya celakakan. Sekarang tinggal bayarannya. Bodoh kamu. Anak saya ikut celaka. Saya tidak akan bayar sisanya. Gak bisa begitu dong, Bu. Kalau begitu, akan saya bongkar semuanya. Ini sisanya. Cepat tinggalkan tempat ini. Jangan sampai semua orang jadi curiga. Cepat pergi. Sapu tangan siapa ini? Lihat nih, ada yang naruh sapu tangan. Jangan-jangan ada yang sabotase nih. Itu kita pikirkan nanti, yang penting sekarang kita bawa ke rumah sakit cepatnya. Bantuin Mas, bantuin. Angkat. Ningsih, Iya, Umi. hari ini ada jadwal tausiah nggak? Untuk hari ini masih nggak ada, Umi. Alhamdulillah. Umi kepengen ke kafenya Rehan. Umi pengen lihat bagaimana ya perkembangan renovasinya kafenya dia. Jadi sekalian ngobrol-ngobrol sama dia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Sebelumnya saya mohon maaf. Kalau Rehan anak Umi sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dia mengalami kecelakaan di pembangunan kafe, Umi. Innalillahi. Terus bagaimana keadaannya sekarang? Sebaiknya Umi langsung ke sini, ke rumah sakit Kencana. Iya, saya segera ke sana. Makasih. Umi kenapa? Rehan kecelakaan. Umi mau ke sana sekarang ya. Ayo. Ya, ayo, Umi. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Di mana ruang rawatnya? Di kamar itu, Mi. Tadi dokter udah ronsen. Ya. Terima kasih banyak ya. Sudah bawa anak saya ke sini. Lagian kok Rehan bisa celaka sih? Pasti kalian berdua kerjanya nggak bener ya? Begini, Umi. Tiang yang baru dicor, belum kering, tiba-tiba ambruk. Mas Rehan nggak sempat menghindar. Kami udah bekerja sesuai standar keamanan. Kecelakaan ini murni musibah. Alah, nggak mungkin. Kalau kalian kerjanya bener, nggak mungkin Rehan kecelakaan. Ya udah gini aja, kita bakal nyelidikin. Kalau udah ketemu permasalahannya apa, kita bakal tuntut kalian. Asma, kamu jangan ngomong seperti itu. Nggak bisa, Umi. Itu Rehan kecelakaan. Ya Allah. Tapi saya menemukan sapu tangan ini di tempat kecelakaan Pak Rehan. Ini sepertinya bukan punya Pak Rehan. Aku kayak kenal sapu tangan ini. Abang, ini sapu tangannya. Oh iya. Abah harus meeting nih cepetan ya. Pagi-pagi ini nggak boleh telat. Jalan dulu ya. Umi, ini sapu tangannya Abah. Tadi pagi aku ngasih sapu tangan ini buat Abah berangkat kerja. Ya Allah, Umi. Jangan-jangan Abah sabotase proyeknya Rehan lagi. Saya mohon
masalah sapu tangan ini jangan dibicarakan depan Rehan ya. Kasihan Umi tuh nggak mau kalau sampai dia sedih dan marah sama Abah. Kan dia baru kecelakaan ya. Baik Umi. Iya Umi. Ya. Tolong maafkan ucapan anak saya tadi ya Pak. Iya, saya mengerti Umi. Karena semuanya kan serba panik. Ya, ayo kita tempatnya. Ayo, ayo. Aku yakin setelah ini Marwah dan Afifah akan mendesak Rehan menikah. Karena dia tidak ingin Rehan dicelakai lagi sama si Asep.